Udah vaksin belum? Udah. Pasti. Udah. Hah? Sudah vaksin? Udah vaksin. Iya, apalagi berangkat-berangkat tuh harus vaksin ya. Iya. Vaksin pertama atau vaksin kedua sudah? Udah. Wah. Halo, ketemu lagi kita dalam episode hari ini tentang anak-anak yang berprestasi bersama Kaki Tanah Papua. Dan kita akan berbincang-bincang dengan adik-adik kita yang luar biasa. Segudang prestasi yang diciptakan, dan ini menjadi sesuatu yang terus harus kita sampaikan kepada orang tua, tapi juga ke teman-teman yang lain, apa yang kita lakukan hari ini. Nah, sebelum kita mulai diskusi cerita dengan, ya saya sebut namanya Grace ya, terus dengan Chelsea. Nah, Chelsea marganya apa? Chelsea Moso. Moso itu orang apa ya? Orang Ayamaru. Ayamaru ya? Sorong Papua Barat. Mama? Ayamaru juga. Ayamaru juga? Iya. Wah, luar biasa. Kalau Grace? Si Hombing. Kalau si Hombing berarti bukan orang Biak ya? Pasti orang Batak. Nah, jadi apa namanya? Pendengar, kita akan berbincang-bincang dengan kedua adik kita ini dan sangat luar biasa. Mereka adik-adik yang ada di SMP Negeri 2 Manokwari dan mempunyai segudang prestasi. Nah, kita akan dengar diskusi dan berbincang-bincang apa sih sebenarnya prestasi mereka, apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana persiapan-persiapan dalam mengikuti event-event itu. Nah, kita mulai dari mana dulu? Dari Grace. Oke, Grace. Bicara tentang prestasi, khusus di kelas SMP Negeri 2 di kelas 7, 8, 9. Kira-kira apa sih yang diikuti oleh Grace dalam event-event kejuaraan yang dilakukan? Apakah itu event di tingkat daerah, nasional? Silakan. Ya, kalau dari kelas 7, saya sudah pernah ngikutin lomba, pertama kali diikutin lomba matematika. Lomba matematika? Ya, kelas 7? Ya. Terus? Itu di Unipa ya. Oh, itu lombanya di Unipa? Ya. Universitas Papua? Ya, lanjut. Habis itu saya juga diikutkan ke lomba cerdas cermat nasional, tingkat nasional. Itu kalau lomba cerdas cermat tingkat nasional itu bebas kah dia nggak khusus untuk matematika atau bahasa tuh? Iya, itu lomba cerdas cermat nasional yang untuk museum, LCCM. Untuk museum ya. Itu seperti apa sih yang ditanya-tanya kalau bicara tentang museum? Itu seperti namanya LCCM untuk museum ya, pertanyaan tidak jauh-jauh dari materi-materi yang ada di dalam museum. Seperti dulu kalau seingat saya ada museum lantai 1 membahas tentang makhluk kehidupan manusia purba, yang kedua tentang makhluk dan lingkungannya. Kalau dari kelas 7 saya pertama kali diikutkan lomba itu Olimpiade Matematika di UNIPA. Olimpiade Matematika di Universitas Papua Manokwari. Dan yang kedua LCCM Museum, Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat Lomba nasional. Cerdas Cermat Museum tingkat nasional. Langsung di gedung museumnya langsung. Oh begitu. Nasional. Ini di mana dibuatnya? Jakarta. Weh, luar biasa. Rupanya saya sendiri belum sampai ke Jakarta. Si Grace ini sudah sampai di sana. Nah, terus yang ketiga? Kalau kelas 7 ya itu saja. Nah, naik ke kelas 8 itu ada satu lomba yang saya diikutkan juga waktu itu di LPMP, Lomba Cerdas Cermat juga. LPMP itu di Manokwari? Iya. Iya. Oke, berarti ada lomba cerdas cermat. Terus yang berikut apa lagi? Dan naik ke kelas 9, saya diikutkan ke LCCM Museum lagi tahun 2021. Oh, berarti 2 kali ya? Iya. Ke Jakarta lagi? Tidak, kalau yang kali ini daring. Oh, daring. Karena pandemi. Iya, pandemik. Covid. Dan yang terakhir baru-baru ini saya ikuti itu kompetisi sains nasional. Apa bidang itu? Studi IPS. IPS? Iya. Oh. Dan saya dapat medali perunggu. Wih, luar biasa, kita tepuk tangan ini. Mantap. Berarti itu segudang prestasi yang Grace raih ketika ada di kelas 7, 8, dan 9. Nah, gimana nih dengan Chelsea? Ya, kalau saya waktu kelas 7 itu sama juga dengan Grace mengikuti lomba Olimpiade Matematika di Oh, UNIPA. jadi satu tim Iya, waktu satu ikut tim. lomba? Iya. Berapa orang tuh waktu itu? Kita waktu itu sama 5 ya. 14 ya.
Ya, kakak kelas 9 juga. 9, oke. Ya, lanjut. Ya, dan terus waktu kelas 7 pernah diikutkan di dalam bidang keterampilan itu mengikuti lomba model daur ulang. Daur ulang. Iya. Apa itu yang didaur? Apa saja? Super mie dibuat jadi gaun, terus Oh, begitu. Iya, Oh. iya. Super mie-nya atau bungkusannya? Iya, bungkusannya. Oh, bungkusannya. Iya. Bungkusannya itu yang itu kan bagi itu limbah. Iya, iya. Jadi Terus yang didaur ulang jadi gaun, busana, gaun. ya. Gaun. Itu gaun-gaun apa saja itu? Gaun terusan, terus ada mahkota, ada tas, sepatu, terus hiasan-hiasan lainnya. Grace pakai waktu itu pakai busana apa itu? Gaunnya tuh tentang apa? Gaunnya itu tentang super mie. Iya, maksudnya modelnya tuh yang gaun yang panjang atau panjang, panjang terus ya? yang terbuka Besar. ya terbuka. Itu apa lomba untuk terus apa lagi? Terus waktu Daur kelas ulang. daur ulang, terus waktu kelas 8 belum, terus naik kelas 9 saya ikut lomba LCCM yang 2021 bersama Grace juga. IPS itu yang Iya. Yang museum. Ya, oh, museum. LCCM. Yang luring ke daring itu tuh. Iya. Oke, siap. Nah, ini kan apa satu hal yang menurut Bapak ini kan satu hal yang prestasi banget begitu untuk anak seusia kalian. Iya. Nah, ada tidak persiapan-persiapan yang dilakukan misalnya untuk matematika ini kan 2 yang pernah kelas 7 ya Iya. ikut di Unipa itu. Waktu itu persiapannya seperti apa? Kita waktu itu dikasih bimbingan sama guru. Guru matematika. Iya, guru matematika. Lanjut. Habis itu kita juga belajar mandiri di rumah. Belajar mandiri setiap Nah. pulang sekolah. Nah ini menarik ini. Kalau bicara tentang belajar mandiri, itu kan usia-usia kalian ini kan ada main, ada kegiatan dengan teman-teman atau yang lain. Itu persiapannya seperti apa untuk apa belajar mandiri itu? Kalau Grace sendiri, apa yang Grace lakukan? Ya namanya anak usia saya remaja pasti adalah rasa Wah, malas. berarti ini anak usia remaja sudah ada pengakuan nih. Ya, lanjut. Saya juga pasti pernah malas lah, pernah kayak kalau lihat buku langsung tidak mau belajar, mau main aja. Nah, tapi saya ingat-ingat lagi, saya dikasih tanggung jawab untuk ikut lomba. Jadi mau tidak mau ya suka tidak suka, setidaknya satu hari ada sedikit waktu yang saya bagi untuk buku ini. Jadi harus setidaknya saya belajar, paksakan diri. Kayak begitu, paksain Jadi diri. satu hari itu pagi, siang, sore, malam atau bagaimana? Jujur tergantung mood aja. Tergantung mood. Luar biasa. Kalau si Chelsea bagaimana persiapannya? Kalau saya sih biasa kalau anak remaja kan biasa kita ketergantung pada HP. Nah itu. Jadi saya biasa undurkan waktu main HP saya, biasa pulang sekolah langsung belajar dulu sekalian mengerjakan tugas dari sekolah, langsung saya belajar. Kalau malam juga sebelum tidur saya bisa belajar lagi dulu sebelum tidur. Jadi malam sebelum tidur belajar. Bagaimana orang tua menyupport, mendukung kalian untuk persiapan untuk apa namanya lomba-lomba yang kalian lakukan ini? Atau diingatin sama apa ibu atau bapak? Grace, ayo siap sudah, cepat ayo belajar. Atau gimana selama ini? Ya. Saya punya orang tua ini, mereka tipe yang sudah tahu kalau saya ini punya kewajiban seperti apa. Mereka sudah bisa apa ya, kayak saya ini kan udah gede, jadi nggak perlu diingat-ingatin lagi. Yang penting kadang kita bicarakan bentar pas lagi makan malam, kayak ditanya-tanya, baru ini belajarnya bagaimana? Atau ini sudah progresnya belajar bagaimana? Baru lombanya bagaimana? Kayak ditanya-tanyain aja gitu. Tapi kalau untuk support, mereka 100% support. Cuman mereka sudah tahu kalau saya ini kan sudah bisa ngatur, intinya udah bisa ngatur diri sendiri lah. Jadi udah nggak terlalu diurus lagi. Oh begitu. Saya kira dijewer. Tidak. Enggak. Saya bukan tipe kayak gitu. Kalau Chelsea gimana? Support dan dukungan dari orang tua seperti apa? Saya sih biasa sama kayak Grace juga, kalau sedang makan malam disuruh Chelsea jangan lupa belajar ya supaya mendapatkan hasil yang memuaskan, yang baik. Jadi kalau kayak saya main HP sedikit gitu langsung sudah Chelsea belajar, jangan lupa belajar gitu. Jadi orang tua ingatkan, ingatkan. Terus bilang semangat. Nah, siap, dikasih support ya supaya terus ikut apa namanya persiapan lomba itu dengan baik. Nah, waktu di Unipa kemarin, waktu kelas 7 itu juara berapa? Juara 2. Itu, waduh, mantap ini. Ini kalau bicara tentang matematika,
Apa saja sih yang apa pertanyaannya, atau itu seputar apa? Atau ada tulis dengar 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 kurang 5 bagi 3. Tidak pertanyaan seperti begitu? Enggak. Tidak ada sih, Tidak. karena ini kan matematika SMP. Bahkan saya sebenarnya nih nggak jago matematika sih, matematika saya tidak terlalu baik. Terus Tapi kok bisa dipilih tuh gimana, Gi? wah juga dulu sebenarnya. Mungkin keberuntungan aja sih dulu dipilih. Tapi juara. Lihat, tidak punya persiapan, tidak berminat, juara 2. Bagaimana kalau punya persiapan, belajar dengan tekun, dan punya minat yang mungkin bisa juara 0 itu. Iya. Nah, ini bicara tentang gaun daur ulang itu, Chelsea. Itu yang buat Chelsea atau guru-guru atau tim yang tergabung di dalam apa pembuatan apa gaun daur ulang itu. Siapa yang buat? Terus berapa lama? Waktu daur ulang ya itu tuh dibagi per orang, dipilih gitu kan sama bu guru seni budaya, dipilih ya yang ini nanti buat yang daur ulang koran, yang ini untuk kopi, yang satu untuk mie gitu. Oh begitu? Iya, terus kita buatnya tuh masing-masing, jadi akhirnya bawa ke sekolah, terus dikasih tunjukkan kepada orang-orang. Terus dilombakan tidak? Atau cuma fashion saja, cuman pakai busananya, terus dilihat ada penilaian, oh ini yang dari bahan-bahan daur ulang ini yang juara 1, juara 2 atau bagaimana? Waktu itu dipakai fashion sama dipakai juara juga, sama-sama di fashion di jalan juga. Oh, di jalan raya? Iya, di jalan raya. Macam karnaval begitu? Iya. Oh. Jadi rame-rame semua pakai daur ulang. Wah, luar biasa itu. Sampai Berat atau tidak bajunya itu? Berat sekali. Waduh. Terus kepanasan lagi karena iya toh? Nah, itu. Nah, ini yang berikut ini tentang apa namanya? Yang museum itu. Oh ya, Cece. Nah, itu juara berapa waktu ikut lomba itu? Atau cuma masuk berapa besar begitu? Wah, kalau kita sih di babak pertama, sampai di babak pertama saja. Babak pertama saja. Iya. Nah, boleh tahu pesertanya tuh dari provinsi-provinsi mana saja? Kalau masih ingat? 34 provinsi. 34 provinsi? Iya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari perwakilan provinsi masing-masing. Dari 34 provinsi sudah ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Sampai paling timur, Papua. Iya. Sampai Papua juga ada. Kalau Papua dia baru ikut tahun 2021. Kita waktu 2019 Sudah masih ikut. Papua Barat. Papua Barat sudah ikut. Iya. Nah, luar biasa ini. Berarti di Jakarta ikut kegiatan lomba itu punya banyak teman tidak? Wah, Hah? iya sih, saya tahun 2019 waktu ketemu teman-teman di Jakarta ya sudah banyak kenalannya. Terus dipakai di Instagram, kontak-kontak sampai sekarang. Pastilah namanya aja ketemu teman, boleh tahu Instagrammu nggak? Iya. Ya temenan yuk. Gitu. Iya, siap. Nah, ke Chelsea lagi. Chelsea, tadi yang lomba terakhir yang pernah diikut itu apa? LCCM. LPPM. LCCM. CCM. Lomba Cerdas Cermat Museum. Museum. Iya. Itu satu tim lagi. Satu tim. Nah, ini pengalamannya gimana nih? Waktu persiapannya itu. Kalau Chelsea dengan dia ada di kantin begitu langsung, cepat sini kita belajar. Atau gimana persiapannya? Kita tidak ke kantin sih karena dulu kan waktu itu daring. Nah, jadi kita tuh nggak, maksudnya persiapan ini. Kita buat rencana. Ini kan dulu kita sebenarnya bertiga, ada teman satu lagi gitu. Nah, kita bagi-bagi tugas nih. Ini kan materinya banyak. Ada yang materi membahas tentang sejarah sejarah kayak manusia, kerajaan-kerajaan, dari Praksara juga. Habis itu ada yang dari prakemerdekaan sampai Orde Baru yang materi tentang sejarah Indonesia. Nah, kita bagi-bagi tugas. Dan banyak sekali tuh materinya. Kita bagi-bagi tugas dulu untuk masing-masing orang. Artinya bahan-bahannya itu misalnya sudah disiapin. Nih ada 500 pertanyaan, kalian baca terus atau bebas saja kita? Kita belajar lagi dari yang tahun lalu punya. Oh begitu. Nah, kita buka pertanyaannya lah, kita jawab menurut yang kita sudah belajar gitu. Nah itu. Nah ini kan kalau bicara tentang persiapan, tentu kan ada keterlibatan guru pendamping. Siapa guru pendamping kalian waktu untuk yang lomba Cerdas Cermat? Untuk kita berdua, yang sama satu lagi itu Pak Roy Watimena. Pak Roy Watimena. Guru di
2 juga. SMP 2. Kalau yang lomba matematika? Itu Pak Berlian. Pak Berlian. Berlian. Iya, Pak Berlian. Pak Berlian ya, Iya. yang siapin kalian ya. Iya. Itu di luar dari aktivitas di belajar mengajar di sekolah, atau pulang sekolah kembali baru persiapan untuk lomba dikasih materi-materi sama Pak Berlian itu? Pulang sekolah kayak macam keluar dari kelas langsung disuruh masuk ke ruangan, langsung belajar, suruh kumpul sama kakak kelas. Kok bisa ya, belajar Iya. baru perut keroncongan? Bisa tidak tuh? Atau? Waktu itu masih buka kantin ya. Nah itu, kan kembali ke kantin kan? Akhirnya Tapi saya jarang ke kantin sih kalau saya. Hah? Kebanyakan saya seringnya bawa bekal. Oh begitu. Ini bicara tentang guru-guru yang mendampingi kalian. Kira-kira apa sih yang kalian lihat selama ini yang dilakukan oleh guru-guru pendamping itu? Apakah suka tidak dengan apa yang mereka lakukan, atau risih begitu, aduh nggak suka dengan ini, sedikit suruh ini, sedikit suruh ini, atau bagaimana tentang guru-guru yang selama ini? Selama ini sih kita nggak ada keluhan ya. Nggak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Guru kita yang Kasih relax mendampingi aja. lomba selama Enjoy itu, saja ya? enjoy. Weh, luar biasa. Selalu Support Support aja. ya, luar biasa. Mereka kasih ini bilang, walaupun kalah menang tetap kita harus jalan terus. Waktu kalah tuh nangis nggak? GG sih Kalau saya menangis. boleh jujur, Jadi saya kan udah ikut dari tahun 2019. Ini pertama kali Papua Barat ikut dulu. Terus saya juga diikutkan ke ini tahun 2021. Dan saya kan sama-sama ikut nih. Dulu saya ikutnya sama kakak kelas waktu kelas yang tahun 2019 sama waktu kelas 7. Waktu itu kakak kelasnya juga udah dua kelas 9. Dan sekarang saya ikut tiga-tiganya kelas 9 juga. Nah, waktu kita tahun 2019 itu kan kita baru pertama kali ikut, belum istilahnya gimana ya, persiapannya belum maksimal bener gitu karena kita juga belum punya pengalaman di LCCM ini. Jadi ya kita kalah dan nggak apa-apa karena memang kita belum ada pengalaman. Nah di tahun 2021 diikutkan lagi dan itu ada saya yang juga sudah dulu juga sudah ikut, dan kita sudah persiapan sebisa semaksimal yang kita mampukan, dan ya dengan hasil yang didapatkan waktu itu ya nggak bohong, saya kecewa. Nah, sempat itu. kecewa dikit sih, nangis. Sebenarnya itu yang saya mau tanya, nangis tidak, kecewa? Ya, gimana kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Yang namanya lomba pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, jadi intinya bagaimana kita mempunyai hati yang besar. Apakah mau jadi juara 1 atau juara 2 atau nggak dapat juara, kita harus sportif dan punya hati yang besar. Nah, Chelsea, ini pertanyaannya sebenarnya seputar dari apa? Chelsea ada berapa saudara? Ada 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya. Chelsea anaknya? Anak bungsu. Anak yang terakhir. Kalau G? Anak bungsu juga 2 bersaudara. Nah, ini pertanyaan masih terkait dengan adik-adik atau kakak kita. Nah, ada tidak yang kita lagi siap latihan terus kemudian diganggu sama adik? Kalau G gimana? Kalau saya sih Tidak ya. Jadi masuk di kamar, tutup, terus langsung persiapan di sana. Atau di mana saja mau persiapan? di mana saja bisa. Siap. Yang penting nyaman. Nyaman ya? Nyaman dan suasananya mendukung. Iya. Kalau Chelsea? Kalau saya sih sendiri tidak pernah diganggu, tapi malahan saya yang mengganggu mereka. Tapi mereka bilang, Chelsea jangan begitu ya, kau harus belajar supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, jujur kalian ini adalah siswi-siswi yang berprestasi di sekolah ini. Dan itu menjadi kebanggaan bagi orang tua, sekolah, dan kalian sendiri ya. Karena jujur dari 1000 sekian siswa yang ada di sini, kalian yang dipilih begitu. Artinya dilihat punya kemampuan dan apa yang bisa kalian lakukan dalam ikut event-event itu. Nah, ada tidak yang sebelumnya waktu tadi si Kay bilang, waktu lomba itu kan ada tim yang waktu itu G masih kelas 7, terus ada yang kelas 9. Nah, risih tidak waktu persiapan-persiapan itu? Atau,
kau tuh di kelas, kau ambil itu, kau ambil ini, atau gimana? Disuruh, oh kau siap yang belajar ini, kau siap yang ini, gimana? Wah, kalau saya sih enggak ya, Tidak ya? dua teammate saya dulu, satu tim, namanya dulu Kak Gaura dan Kak Tesya. Dua kakak tuh baik banget. Wih, Mereka, kalau saya nggak tahu, mereka bantu. nah, Karena mereka kan dulu lebih tahu materinya daripada saya. Jadi kita dulu bertiga berteman baik. Tidak ada namanya senioritas. Tidak ada. Kalau Chelsea sendiri gimana pengalamannya dengan, ada tidak dalam tim itu ada yang senior, ada yang kakak, ada atau seusia kalian? Kalau saya sih waktu lomba yang matematika sih, itu kakak-kakaknya juga baik. Mereka bantu kalau yang kita susah untuk cara kerjanya, mereka bantu. Yang nggak ada pernah yang kayak suruh-suruh gitu, nggak ada. Nah, ini bagi Bapak ini satu hal yang luar biasa ya, prestasi kalian. Nah, mungkin ada tidak harapan-harapan dari kalian terkait dengan kalian mewakili sekolah, apakah itu di kelas 7, 8, dan 9. Nah, harapan dia sendiri apa dalam mengikuti lomba ini? Apakah dia akan memberikan semangat, motivasi, lebih membuka cakrawala berpikir, pengetahuan kita, ada edukasi yang kita dapat. Menurut Chelsea bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, Harapan. ya, harapan saya semakin saya diikutkan lomba, semakin juga bertambah pengalaman saya, mau menang ataupun tidak. Yang penting saya sudah bawa ilmu yang saya dapat dari lomba tersebut. Menarik itu. Jadi juara itu bukan urusan, yang penting ada ilmu yang kita dapat. Ada lagi? Ya, semoga di waktu-waktu ke depan, nanti kan saya mau naik SMA juga nih, semoga saya masih dapat kesempatan buat ikut lomba, karena kalaupun mau diikutkan saya semangat, saya siap. Ada sertifikat yang dikasih. Misalnya ikut lomba ini ada sertifikatnya, ini ada sertifikatnya. Seperti itu dikasih juga? Iya. Oke. Harapan Chelsea sendiri gimana? Harapan saya sih karena diikutkan lomba ini, saya terus giat belajar, terus tekun dalam belajar juga, mengetahui lebih dalam materi-materi yang ada dari sebelumnya, sebelum diikutin lomba. Terus karena ini juga sudah mau naik SMA, jadi harus lebih sportif lah dalam ini, biar kalau sudah SMA mungkin bisa dipilih lagi dan menambah ilmu lagi terus untuk kedepannya. Betul. Artinya sadar atau tidak sadar, apa yang adik-adik lakukan ini, yaitu bisa menambah pengetahuan, pemahaman, dan punya pengalaman ya, punya pengalaman yang luar biasa. Dan saya lihat, Bapak lihat sendiri bahwa prestasi yang diukir oleh Chelsea dengan apa namanya G itu prestasi yang luar biasa. Ya, ini juga jadi harapan Bapak ya, nanti kalau di SMA nanti juga bisa nanti terlibat dalam ikutin event-event dan lomba-lomba. Tapi yang menarik, ada tidak waktu mengikuti semua lomba yang pernah diikuti ini? Apa awalnya itu ada perasaan grogi, tidak takut, atau bagaimana? Karena nanti Bapak juga mau tanya, ketika ikut lomba yang terakhir, oh jadi beda begitu, kita jadi dilatih berani, tapi kemudian sekarang lebih berani lagi. Itu bagaimana menurut Chelsea? Kalau waktu saya dulu awal saya mengikuti lomba disuruh sama kepala sekolah itu, saya awalnya, aduh kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya batalkan aja. Sampai saya mau langsung menghadap kepala sekolah dan batal aja. Tapi mereka bilang kalau belajar ya Chelsea pasti bisa. Jadi saya ya terus belajar, terus undurkan waktu bermainnya, saya belajar, terus pas sampai kelas 9 saya ikut lomba lagi, itu kayak udah kayaknya saya belajar aja, kayak seperti kelas 7 kan saya awalnya belajar aja hingga sampai saya berani gitu untuk mengikuti lombanya. Artinya kita semakin percaya diri, no? Bisa tampil di depan banyak orang. Kan mungkin dulu kan tidak seperti itu. Tapi dengan mengikuti event lomba, karena kita akan berhadapan dengan panitia, teman-teman yang banyak, tentu ini event di mana kita dilatih untuk percaya diri, terus kita dilatih untuk berani, untuk bisa bicara di depan orang banyak dan sebagainya. Nah, terakhir ini, kira-kira menurut G, apa yang ingin disampaikan pesan-pesan ketika sudah mengikuti event-event
tingkat lokal maupun tingkat nasional. Terus ada sih pesan yang mau disampaikan untuk adik-adik di kelas, karena sekarang di kelas 9 ya, ada yang mau disampaikan tidak untuk adik-adik yang kelas 7 dan 8? Atau apa transfer ilmu apa yang mau disampaikan untuk teman-teman agar bisa mempersiapkan diri dalam event-event yang nanti dibuat dalam lomba itu? Kalau dari saya, apapun yang terjadi ketika ikut lomba, mau kalah, mau menang, mau grogi apa, maju aja. Maju aja. Dengan semakin kita tanamkan ke diri kita sendiri kalau saya itu bisa, saya pasti bisa, ya lanjut aja. Kalau adik-adik sendiri mempunyai bakat, kemampuan dari diri sendiri untuk giat belajar, terus mempunyai prestasi yang segudang, itu pasti guru-guru bisa melihat dan mengimper terus adik-adik, hingga adik-adik bisa menjadi adik-adik yang lebih berbakat di sekolah, dari kelas 7 hingga kelas 9. Jadi pesan dari saya, adik-adik harus lebih giat belajar. Nah, paling terakhir ini, di belakang kita ada tulisan tentang pembekalan Satgas COVID-19 SMP Negeri 2 Manokwari. Udah vaksin belum? Udah. Pasti. Udah. Sudah vaksin? Udah vaksin. Iya, apalagi berangkat-berangkat tuh harus vaksin ya. Iya. Vaksin pertama atau vaksin kedua sudah? Udah. Wah. Demikian episode kita di hari ini. Kita bicara, membahas tentang adik-adik kita yang prestasi. Nah, kita akan ketemu dalam episode berikut, dan mari kita pesan untuk teman-teman semua dimanapun dimanapun berada, saya jaga kau jaga saya.